Hello, welcome back Story Diva. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Adifa Septiara. Nah, di Story Diva sekarang ini saya akan membahas tentang sejarah Perang Padri. Nah, teman-teman pasti penasaran kan apa sih yang akan dibahas? Yuk, simak penjelasannya. Perang Padri. Perang Padri merupakan perang yang terletak di Sumatera Barat, tepatnya berada di daerah Kerajaan Pagaruyung. Perang Padri terjadi karena adanya pertentangan kaum adat dan kaum ulama, yang dimana kaum ulama ingin memperbaiki syariat agama Islam di Minangkabau. Peperangan ini terjadi dari tahun 1803 sampai 1838. Nah, sekarang saya akan membahas Perang Padri secara perbagiannya, yaitu saya akan membahas latar belakangnya, bagaimana cara strategi peperangannya, dan ketiga apa sih dampak dan akhir dari peperangan Padri tersebut. Latar belakang Perang Padri terjadi akibat adanya pertentangan antara kaum ulama dan kaum adat, di mana saat itu Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik pulang dari Mekah, dan mereka ingin memperbaiki syariat Islam, dan hal ini disetujui oleh Tuanku Nan Receh, dan juga banyak yang mendukung, seperti ada ulama yang bernama Harimau Nan Sapalan. Nah, di sini mereka pergi dan berunding ke kaum adat untuk memperbaiki ajaran-ajaran syariat Islam. Namun, hal ini ditolak oleh kaum adat dan Sultan Arifin Muningsyah, sehingga mereka terjadi peperangan dan Sultan Arifin Muningsyah kabur, melarikan diri dan meminta bantuan Belanda. Selanjutnya yaitu adalah strategi Perang Padri, yang dimana yang pertama adalah strategi dari kaum adat dan kerajaan Pagaruyung. Karena kaum adat telah kewalahan menghadap kaum Padri, dan juga hal ini diperburuk oleh hilangnya Sultan Arifin Muningsyah, maka Sultan Tangkal Alam Bagagar meminta bantuan ke Belanda. Akan tetapi Sultan Tangkal Alam Bagagar tidak memiliki hak untuk mengatasnamakan kerajaan Pagaruyung, sehingga Belanda beranggapan bahwa kerajaan Pagaruyung telah menyerahkan kekuasaannya ke Belanda. Selanjutnya yaitu strategi Padri, di mana mereka menggunakan teknik gerilya dan juga regroup. Dan saat itu karena si kaum adat meminta bantuan ke Belanda, kaum Padri kewalahan dan akhirnya mereka secara diam-diam menyerang di daerah Lintau, dan kaum Padri bisa menghalau serangan dari Raf atau Belanda di Tanjung Alam serta Luha Agam.
Selanjutnya yaitu adalah strategi Belanda. Strategi Belanda yang pertama adalah gencatan senjata. Strategi ini dilakukan dengan cara perundingan atau disebut dengan perundingan masang, yang ini merupakan kesepakatan dari Tuanku Imam Bonjol dan Belanda. Dan terakhir adalah dampak dan akhir Perang Padri. Nah, karena perang ini berlangsung sangat lama, maka hal ini membawa buruk bagi semua etnis Minangkabau, di mana saat itu Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan Belanda pun berhasil menguasai benteng Bonjol pada tahun 1837. Meski begitu, perang terus berlanjut sampai pertahanan terakhir dari kaum Padri, yakni di Rokan Hulu. Dan hal ini tepat pada tanggal 28 Desember 1838. Dan pemimpin Rokan Hulu yakni Tuanku Tambusai terpaksa mundur dan pindah ke Negeri Sembilan yang ada di Semenanjung Malaya. Perlawanan dari rakyat Minangkabau akhirnya harus ditumpas oleh Belanda, dan juga Padang Bovenlanden pun ada pada naungan Hindia Belanda. Sementara Kerajaan Pagaruyung menjadi bagian dari Pax Nederlandica. Dan juga teman-teman juga penasaran bagaimana sih nasib dan juga dari Perang Padri ini, yang paling terkenal tokohnya yaitu adalah Imam Bonjol. Nah, di akhir peperangan ini, karena kaum Padri kalah, Imam Bonjol akhirnya dibuang ke berbagai tempat seperti Cianjur, Ambon, dan terakhir di Minahasa. Dan juga beliau pun menghembuskan napasnya di tempat pengasingan pada tanggal 8 November 1864. Nah, dari hal tersebut, dari kejadian peperangan ini dapat kita ambil hikmahnya, yaitu adalah bahwa perjuangan para pahlawan sangat besar. Nah, dari sini kita dapat mengambil hikmah bahwa pada zaman dahulu mereka sangat memperjuangkan hak mereka, kemerdekaan mereka, dan mereka memiliki rasa persatuan seperti kaum adat dan kaum agama. Akhirnya mereka bersatu demi melawan Belanda, dan semangat juang mereka untuk melawan musuh tersebut. Dan untuk itu, karena kita telah merdeka dan telah hidup aman di Indonesia ini, maka kita harus bersyukuri bahwa nikmat yang telah diberikan oleh para pejuang-pejuang terdahulu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.